Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Atas kerja keras, loyalitas dan kedisiplinannya dalam menjalankan tugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia, perwira tinggi Polri kelahiran Sleman, Yogyakarta ini patut dijadikan toladan. Dengan tutur kata yang datar namun tegas dalam mengambil kebijakan, menggambarkan ia adalah seorang bapak yang patut menjadi panutan. Beliau adalah Raden Prabowo Argoyuwono, pria kelahiran Sleman, Yogyakarta 52 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 April 1968. Dalam tayangan ini, kita akan mengupas tuntas siapa sebenarnya Inspektur Jenderal Polisi Argoyuwono SIK MSI. Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI sejak tanggal 1 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Argoyuwono merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Semenjak menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur dengan pangkat Komisaris Besar Polisi, Argoyuwono dikenal paling dekat dengan awak media. Loyalitas dan etos kerjanya boleh diakui sangat baik. Kepada anggota di bidang humas Polda Jawa Timur kala itu, Argoyuwono selalu memberi teladan apa dan bagaimana menjalankan fungsi humas pada institusi kepolisian. Satu hal yang selalu diucapkan kepada anggota dan mitra kerjanya, yaitu, barang siapa menabur, maka ia akan menuai. Pesan sederhana yang semata-mata memberikan support dan menjaga loyalitas dan etos kerja kepada anggota dan mitra kerjanya dalam menjalankan tugas kehumasan. Dari keuletan dan loyalitas pengabdiannya, Argoyuwono saat menjabat Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolri saat itu, yakni Jenderal Polisi Tito Karnavian, sebagai pengelola media sosial terbaik di institusi Polri. Perjalanan karir Irjen Polisi Raden Prabowo Argoyuwono SIK MSI di Korps Bayangkara diawali dari jabatan sebagai Pamapta 1 Polres Kupang Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 31 Agustus 1992. Jabatan ini diterima oleh Argoyuwono setelah menjalani pendidikan di Akabri tahun 1991. Pada tanggal 17 September 93, berdasarkan surat keputusan nomor Skep-555-9 Romawi-1993 yang dikeluarkan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur saat itu, Argoyuwono menerima jabatan sebagai Kaur Bin Ops atau KBO Satuan Serse Polres Kupang di Polda Nusa Tenggara Timur. 1 tahun kemudian, melalui Skep nomor 380-8 Romawi-1994, Kapolda Nusa Tenggara Timur menetapkan Argoyuwono sebagai Kasat Serse Polres TTU di Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Agustus 1994. Di tahun yang sama pula, Argoyuwono menempuh pendidikan. Pada tanggal 31 Oktober 1995, Kapolda Nusa Tenggara Timur kembali mengeluarkan surat keputusan nomor Skep-540-10 Romawi-1995 untuk memutasikan Argoyuwono dari jabatan Kasat Serse Polres TTU Polda Nusa Tenggara Timur menjadi Kasat Serse Polres Buleleng, Polda Bali. 2 tahun setelah menjabat Kasat Serse di Polres Buleleng, di tanggal 6 Mei 1997, Kapolda Bali mengeluarkan surat keputusan nomor Skep-102-5 Romawi-1997 untuk memberikan jabatan baru kepada Argoyuwono sebagai Kepala Puskodal Ops di Polres Tabanan, Bali. Jabatan ini dijalani oleh Argoyuwono yang saat itu berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP hingga tanggal 1 Juni 1998. Karena pada tanggal tersebut, Kapolda Bali dengan surat keputusan nomor Skep-143-6 Romawi-98 mengangkat Argoyuwono sebagai Kapolsek Denpasar Barat atau Denbar. Lalu di tahun yang sama, Argoyuwono pernah dimutasikan menjadi Kapolsek Denpasar Timur atau Dentim. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni 1999,
melalui surat keputusan nomor Skep-745/7 Romawi tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Kapolri saat itu. Argo Yuwono meninggalkan jabatan sebagai Kapolsek Denpasar Timur untuk menjabat sebagai perwira menengah PT IKA. Selanjutnya di tanggal 15 Juni 2001, kembali Kapolri mengeluarkan surat keputusan nomor Skep-1040/6 Romawi/2001 dengan memberikan jabatan baru kepada Argo Yuwono sebagai Kasubag Bin Ops Bagian Reserse Ex Dit Serse di Polda Sulawesi Selatan. Hingga pada tanggal 18 Maret 2003, Kapolda Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan nomor Skep-103/3 Romawi 2003 yang menambah perjalanan Argo Yuwono dalam jabatan di kepolisian dengan menjabat sebagai Wakapolres Takalar di jajaran Polda Sulawesi Selatan. 9 bulan kemudian, yakni di tanggal 17 Desember 2003, melalui Skep-949/12 Romawi/2003 yang dikeluarkan oleh Kapolri, jabatan Wakapolres Takalar harus ditinggalkan oleh Argo Yuwono dalam rangka menempuh pendidikan di S2 KIK. Dan saat itu, Argo Yuwono ditetapkan sebagai perwira menengah PT IKA. 2 tahun kemudian, di tanggal 16 September 2005, melalui surat keputusan nomor Skep-654/9 Romawi/2005 yang dikeluarkan oleh Kapolri saat itu, jabatan perwira menengah PT IKA ditinggalkan oleh Argo Yuwono dan dia menjabat sebagai perwira menengah Akademi Kepolisian. Selanjutnya di tanggal 24 Oktober 2005, Gubernur Akademi Kepolisian mengeluarkan surat keputusan nomor Skep-87/10 Romawi/2005 dan menempatkan Raden Argo Yuwono yang saat itu berpangkat Komisaris Polisi atau Kompol sebagai Gadik Madya Dik Akademik Akpol. Lebih kurang 2 tahun, Komisaris Polisi Argo Yuwono meniti karir di jabatan itu. Lalu di tanggal 13 Desember 2007, melalui surat keputusan nomor Skep-604/12 Romawi/2007 yang dikeluarkan oleh Kapolri, membuat perjalanan karir Argo Yuwono bertambah lagi dan menjabat sebagai perwira menengah Polda Kalimantan Timur. Saat itu, Argo Yuwono baru 4 bulan naik pangkat dari Komisaris Polisi menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP, yang kenaikan pangkatnya diterima pada tanggal 1 Juli 2007. Selanjutnya di tanggal 16 Januari 2008, Kapolda Kalimantan Timur mengangkat Argo Yuwono sebagai Kasubdit Bin Ops Ditpol Air Polda Kalimantan Timur. Dan di tanggal 12 Juni 2009, Kapolri kembali mengangkat Argo Yuwono sebagai Kabak Binlat Ro Ops Polda Kalimantan Timur. Selanjutnya di tanggal 5 Agustus 2010, Argo Yuwono kembali diangkat sebagai Kapolres Nunukan di jajaran Polda Kalimantan Timur. Hingga pada tanggal 13 Mei 2015, dengan surat keputusan nomor Skep-427/5 Romawi/2015, Kapolri memberikan jabatan baru kepada Argo Yuwono sebagai Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur. Belum genap 2 tahun, Argo Yuwono yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jawa Timur kini harus meninggalkan Jawa Timur dan menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Setelah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, melalui surat telegram Kapolri nomor ST-3020/11 Romawi/Kep-2019 tertanggal 8 November 2019, Argo Yuwono harus meninggalkan Polda Metro Jaya untuk menggantikan Brigadir Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat pada Divisi Humas Mabes Polri. Belum genap 6 bulan, Argo Yuwono ketika itu yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi melalui surat telegram Kapolri nomor ST-1378/5 Romawi/Kep-2020 tertanggal 1 Mei 2020 menggantikan Irjen Polisi Muhammad Iqbal SIK MH sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Dan pada tanggal 20 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Brigadir Jenderal Polisi Argo Yuwono kini mendapatkan kenaikan rapor 1 tingkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi dengan 2 bintang di pundaknya. Semoga dengan dinahkodainya Humas Polri saat ini, peran dan fungsi Humas Polri bisa membawa Korps Bayangkara yang profesional, modern, dan terpercaya. Selamat bertugas Jenderal Argo Yuwono. Teringat selalu pesan yang disampaikan oleh Sang Jenderal, siapa yang menabur, dia yang menuai. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai.